Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pertanyaan cerdasnya, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu hari lahirnya diperingati tetapi haulnya tidak diperingati? Kalau para alim ulama, para habib yang kita dengar adalah yang sering diperingati adalah haulnya, hari daripada meninggalnya. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperingatinya adalah maulidnya, hari lahirnya. Kenapa ini? Di dalam Al-Quran ini ada bahasa yang bisa dipahami oleh seluruh manusia walaupun dia tidak paham bahasanya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil bahasa Arab karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab. Mungkin kalau langsung mempelajari orang Indonesia yang tidak paham bahasa Arab gak paham. Tapi di dalam Al-Quran ada dua bahasa yang bisa dimengerti oleh siapa saja. Bahkan hewan pun kadang-kadang mengerti langsung. Bahasa itu adalah satu bahasa matematika, yang kedua bahasa isyarat. Bapak ke Amerika tidak tahu bahasanya, tapi pakai bahasa isyarat. Paham gak Pak? Paham. Maka di dalam Al-Quran ada amsal, isyarat, sehingga itu bisa difahami. Yang kedua bahasa matematika. Dari hadirin seluruh ini dunia, walaupun kita berbeda-beda bahasa, tapi bahasa matematika sama. 2 tambah 2 sama dengan 4. Hanya diterjemahkan, dibahasakan dengan bahasa masing-masing. Tapi kalau dengan isyarat, semuanya pasti paham. Kemudian pasti paham dengan isyarat. Begitupun hadirin rahimakumullah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadirin rahimakumullah beliau diperingati maulidnya tapi tidak diperingati haulnya? Kita main sekarang matematika. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau hadirin rahimakumullah dilahirkan hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahunnya tidak bisa pakai tahun Hijriah karena tahun Hijriah belum ada. Tahun Hijriah itu adalah tahun yang ditepatkan atau dikeluarkan, diresmikan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Maka para sejarawan setuju untuk mengukur usia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau tahun gajah nggak bisa diukur, gimana hitungannya? Tapi pakai tahun Masehi yang waktu itu juga dipakai oleh Romawi dengan Persia. Tahun berapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir? Tahun 570. Jadi Rasulullah lahir Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun hadirin rahimakumullah 570. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hadirin rahimakumullah wafat tahun berapa? Tanggal berapa? Hari apa? Sama, wafatnya pun hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 633. Hari lahir sama dengan hari wafat. Tanggal lahir sama dengan tanggal wafat. Bulan lahir sama dengan bulan wafat. Tahun lahir yang berbeda, tetapi kalau dijumlahkan juga sama. 570, nolnya dihilangkan, 7 tambah 5 jadi berapa? 12. Tahun wafatnya pun 633 Masehi. 6 tambah 3 tambah 3 jadi berapa?
12. Ajib ya. Subhanallah. Jadi hadirin rahimakumullah, hari, tanggal, bulan, tahun lahirnya dan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama. Jadi memperingati Maulid Nabi sama dengan memperingati hari lahirnya, haulnya. La ilaha illallah. Peristiwa hadirin kehidupannya sama juga dengan tanggal lahirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir hari Senin, diangkat jadi nabi hari Senin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi nabi ini pertama kali mendapatkan wahyu hari Senin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj hari Senin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, keluar dari kota Mekah hari Senin. Rasulullah sampai ke Madinah hari Senin. Rasulullah wafat hari Senin. Senin itu hadirin rahimakumullah artinya apa? Kalau satu apa? Ahad. Dua Isnaini. Tiga Sulasa. Salasa. Empat Arba. Rebo. Rebo. Khomsah, Khomis. Jumat lain, karena itu adalah hadiah dari Allah, termasuk Sabat. Maka sekarang Senin itu berarti dua. Tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir hari Senin, diangkat tadi jadi Rasul hari Senin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj hari Senin. Beliau hadirin rahimakumullah hijrah hari Senin, datang ke Madinah hari Senin, berarti 7 hari itu di dalam perjalanan. Wafat hari Senin. Senin sementara 2 kali 6 jadi berapa? 12. La ilaha illallah. 12 ini apalagi hadirin rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abdullu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Huruf la ilaha illallah ada berapa jumlahnya? 12. Muhammadur Rasulullah jumlahnya berapa? 12 juga. La ilaha illallah. Ajib ya Pak. Senin hadirin rahimakumullah 2. Maka Masya Allah tabarakallah, ini 2 ini apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 ini apa juga hadirin rahimakumullah? Ada 2 hawa nafsu yang baik pada diri kita, yang disebut hadirin rahimakumullah hawa nafsu kamilah dengan hawa nafsu mutmainnah. Nah, itu nanti yang kita akan terangkan itu. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan hadirin rahimakumullah 7 lapis langit dengan 7 lapis bumi. Mata sampai kita bisa melihat lapisannya 7. Rambut hadirin rahimakumullah Allah ciptakan 7 lapis. Ada sebuah keterangan bahwa jembatan Sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah 7. Hari pun adalah 7. Kulit hadirin rahimakumullah, tanyakan kepada ahli kulit, itu 7 lapis. Maka hari pun hadirin rahimakumullah 7. Subhanallah. Maka kemudian hadirin rahimakumullah, sebelum ke situ kita jumlahkan dulu yang tadi itu. Hari Senin lahirnya berarti berapa? 2. 2 ditambah 12. Berapa tuh Pak? 12 tambah 2? 14. 14 ditambah hadirin rahimakumullah bulannya, bulan Rasulullah SAW lahir adalah Rabiul Awal, termasuk wafatnya. Rabiul Awal berarti bulan keberapa? Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. 3. 2 tambah 12 tambah 3 jadi berapa?
15 ya. 15 hadirin rahimahullah tambah 12 jadi berapa? 27. Oke. Hadirin rahimahullah, kita lanjutkan yang tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu hadirin rahimahullah adalah 7. Maka begitupun kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus masuk ke dalam 7 perkara yang disebut dengan latifah. Latifah itu adalah kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Dalam kitab bilang disebut Nur Muhammad yang ada pada diri kita. Maka tembusnya kalimat hadirin rahimakallah itu pun itu harus tembus juga kepada 7 daripada yang disebut dengan hawa nafsu kita. Tembuskan itu. Jadi ada 7 latifah, ada 7 hawa nafsu, 2 diantaranya 7 hawa nafsu ini yang jahat, 2 hadirin rahimakallah adalah yang baik. Lalu kemudian tembuskan kepada derajat hadirin 7 derajat sampai ke dekatnya Allah, wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang 7 ini? Lihat, pada saat kita belajar awal untuk zikir, kemudian hadirin rahimakallah wakil talqin biasanya memberikan arahan kepada kita zikir ini dengan menarik daripada bawah pusar tuh si anu, dari si anu tuh ditarik ke atas, la ilaha illallah. Ada apa? Pertama, yang paling berat hawa nafsu manusia di bawah, yang disebut dengan ya semuanya yang diduki itu, makanya harus diduduki semuanya nih. Yang ke atas hadirin rahimakumullah ada pusar. Kenapa itu pusar ada di sini? Dan tahu nggak sejarahnya pusar itu kenapa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Pada saat Nabi Adam sudah berbentuk hadirin rahimakallah tanah liat, maka hadirin rahimakallah iblis sudah mengetahui bahwa Adam itu akan menjadi khalifah dan dia akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Adam. Maka iblis laknatullah alaihi itu kemudian meludahi daripada apa? Adam pada waktu masih jadi tanah. Tuh, kata iblis, diludahin. Ludah iblis itu nempel hadirin rahimakumullah di perutnya Adam. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah subhanallah tabarakallah, lalu kemudian itu oleh Allah Subhanahu wa taala diambil si ludah iblis itu, kemudian dijadikanlah anjing. Jadi berarti anjing itu dari mana? Pada saat hadirin rahimakumullah itu kemudian iblis menyampaikan perkara ini kepada siapa? Kepada kuda. Kuda waktu itu sudah ada diciptakan oleh Allah. Kata iblis, "Hai kuda, kamu tahu tidak itu siapa yang akan diciptakan oleh Allah?" Tidak tahu, kata kuda. Itu yang diciptakan oleh Allah itu Adam, dan nanti dia dan anak keturunannya akan naik di punggung kamu. Ini hadirin rahimakallah, kuda tidak senang dengan ini, tidak menerimanya. Akhirnya hadirin ini kuda luncat mau menginjak daripada tubuhnya Adam yang masih jadi tanah. Maka seketika hadirin rahimakallah anjing yang tadi oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari bekas ludahnya Adam, ludahnya daripada iblis, maka kemudian hadirin rahimakallah melawan daripada mengusir daripada kuda itu. Maka seperti itu. Maka iblis, maka anjing ini patuh terhadap orang yang memberikan makannya. Maka tidak ada sifat anjing itu harus dihilangkan. Sifat tunduk kepada orang, hadirin, anjing ini tidak melihat apapun, pokoknya dia disuruh apapun oleh orang yang berikan makannya, hadirin rahimahullah pasti taat. Mau disuruh apapun, gigit orang gigit. Maka itu hilangkan nafi isbat, materi awal daripada kitab hadirin rahimakumullah Miftahus Sudur. Nafi isbat, nafikan makhluk, isbatkan Allah, la ilaha illallah. Di sini di tengah dada kita ada yang disebut latifatul akhfa. Di sini
Jadi adanya yakin, ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin, kebaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya di sini. Latifatul akhfa. Dari sini tarik ke sini nih. Ada di sini. Latifatul akhfa. Dada di sini nih. Tetapi hadirin rahimakumullah, latifatul akhfa ini subhanallah tabarakallah, di mana kebaikan ada yakin, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, kebaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Nur Muhammad, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sini. Tapi di sini ada satu hadirin hawa nafsu. Hawa nafsunya hawa nafsu baik, oleh Allah Subhanahu wa taala disimpan, disebut hawa nafsu kamilah, hawa nafsu sempurna di sini. Tapi kelemahannya hawa nafsu kamilah ini hadirin adalah dia kadang-kadang tidak istiqomah, kadang-kadang tidak khusyuk. Sini nih. Allahu akbar salat. Hadirin, kadang-kadang kita tidak khusyuk di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya kamilah. Kadang-kadang kita tidak istiqomah, itu pun adalah sifatnya kamilah. Kalau kita hadirin rahimakumullah bisa masya Allah tabarakallah menghindarkan daripada sifat kelemahannya, kita selalu ikhlas, kita selalu istiqomah, kita selalu khusyuk, maka akan timbul sifat-sifat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarik dari bawah, la. Maka sampai hadirin rahimakumullah ke sini nih. Ini di sini antara pertemuan dua alis ada titik latifah kelembutan Allah. Disebut hadirin rahimakumullah latifatu kullun nafsi wan natik. Jadi kumpulnya hawa nafsu yang sudah ditundukkan kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala melalui hawa nafsu kamilah tadi, tarik ke sini, kumpulkan di sini. Hawa nafsu hadirin rahimakumullah, hawa nafsu yang disebut hawa nafsu apa tadi? Kullun nafsi wan natik. Seluruh hawa nafsu yang sudah ditundukkan kepada keinginan Allah dan Rasulnya ada di sini, wan natik, dan juga akal pikiran kita yang sudah ditundukkan kepada keinginan Allah dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu yang disebut dengan pengalaman. Lalu kemudian ini tundukan pikiran kita selalu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul pikiran kita husnudon kepada segala sesuatu. Simpan di sini. Ini adalah titik latifatu kullun nafsi wan natik di sini nih. Tapi hati-hati, di sini ada hadirin rahimakumullah latifatu kullun nafsi latifatu kullun nafsi wan natik, ada godaannya, ada hadirin rahimakumullah penghalangnya yang disebut hawa nafsu apa namanya? Hawa nafsu kesombongan, hawa nafsu amaratul bisu di sini nih. Ini antara dua pertemuan kita, hawa nafsu amaratul bisu. Maka tarikan teruskan, la, tidak ada kesombongan. Tadi di sini tidak ada ketidakkhusyuan, tidak ada ketidakistiqomahan, tidak ada kesombongan. La ilaha, la masih la. Di sini hadirin rahimakumullah di ubun-ubun ada yang disebut titik latifatu kullu jasad. Latifah itu adalah kelembutan Allah yang menguasai seluruh jasad, adanya di ubun-ubun di sini nih. Tapi ini pun hadirin rahimakumullah dikuasai. Untuk menimbulkan latifah itu ada penghalang, namanya hawa nafsu radiyah. Di sini nih. Apa hawa nafsu radiyah ini? Dia membawa daripada kebodohan. Bodoh di sini. Tidak mau dengarkan petuah orang, tidak mau hadirin rahimakumullah apa namanya? Menuntut ilmu, merasa istighna, merasa cukup. Pokoknya bodoh saja di sini nih.
tidak mau tahu yang benar atau yang salah di sini nih. La, tidak ada. Lemparkan hadirin rahimakumullah ke kanan. La ilaha. Sini nih. Maka lemparkan di sini. Pertanyaannya, kenapa hadirin rahimakumullah manusia, laki-laki terutama, Allah berikan, Allah ciptakan susu kiri dan kanan? Apa fungsinya? Maaf, kalau ibu-ibu fungsinya ASI, ya. Tapi kalau bapak-bapak ini, kita nih fungsinya apa laki-laki ini? Pak, fungsinya apa ini? Aksesoris. Subhanallah. Ini batas latifah hadirin. 2 jari hadirin rahimakumullah di atas daripada susu kanan kita. 2 jari dihitung. Di atasnya hadirin rahimakumullah, di sini ada titik latifah. Latifahnya hadirin rahimakumullah latifatul khafi. Latifatul khafi. Kebaikan-kebaikan Nabi Isa alaihissalam ada di sini. Jadi waktu dzikir itu lama-lama dzikir sambil berdoa. Pas sudah sampai ke sini, ya Allah berikanlah aku, timbulkanlah, kuasai dengan latifatul akhfa. Berikanlah kepadaku kebaikan-kebaikan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lemparkan ke sini, ya Allah, latifatul khafiku, ya Allah. Timbulkan, ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan Nabi Isa kepadaku. Latifatul khafi sini. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah, tapi sini Masya Allah, latifatul khafi di kita tidak akan bisa muncul 2 jari di atas susu kanan ini, manakala kita tidak bisa mengalahkannya 2 hawa nafsu yang bercokol di sini, yang disebut hawa nafsu ra'iyah dengan marodiyah, yang disebut hawa nafsu saitoniyah. Di sini nih, lempar la ilaha. Kehendak kamu hawa nafsu tidak ada. La ilaha. Ke sini nih, illallah. Sini nih, belum illallahnya belum. Sini. Hadirin rahimakumullah, hawa nafsu syaitonnya ada di sini. 2 jari di bawah susu kanan kita ada latifah, namanya latifatur ruhi. Di sini 2 jari ini. Nah, fungsinya di batas 2 jari, latifatur ruhi. Latifatur ruhi ini hadirin rahimakumullah untuk menghantam latifah ini, kelembutan Allah ini untuk memegang ruh manusia 4. Pertama ruh kudsi. Awal kita hadirin rahimakumullah ada 4 bulan di perutnya ibu, dihembuskan hadirin rahimakumullah ruh, itu namanya ruh kudsi. Ruh kudsi kemudian berkembang menjadi batang. Batang itu hadirin rahimakumullah ada di dalam jasad. Jasad sempurna, tiplan lahir ke muka bumi, berkembang dia sempurna, maka menjadi ruh jismani. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah, ini si bayi bisa disentuh, bisa merasakan hadirin kolbunya, hatinya dengan perasaan, berkembang menjadi dari batang menjadi cabang. Itu disebut hadirin rahimakumullah, ada yang disebut ruh nurani. Kemudian hadirin rahimakumullah berkembang lagi menjadi ranting dan daun seperti pohon. Maka hadirin rahimakumullah dia diberikan pelajaran oleh ibunya. Hadirin bahasa mother tongue, ibu a ba ba ba. Kemudian dia bisa bicara. Kemudian otaknya pun main, keinginannya main. Lalu hadirin rahimakumullah otak diisi dengan ilmu, maka berkembanglah menjadi ranting dan daun. Itu disebut ruh sultani. Tuh. Dikuasai oleh apa itu? Latifatur ruh, adanya di sini. Maka waktu dikir juga begitu. Ya Allah, kolbuku ya Allah. Ya Allah, ruhku ya Allah. Ruh aku ya Allah ada ruh kudsi, ruh jismani, ruh nurani, ruh sultani ya Allah. Tundukkan dengan latifmu ya Allah, dengan latifahmu ya Allah, dengan kelembutanmu ya Allah, dengan nurmu ya Allah, dengan nur Muhammadmu ya Allah. Subhanallah. Hantam tuh Pak. Kalau dikirnya kayak gitu di dalam hati, kira-kira bosan nggak ya? Wah, 10.000 nggak terasa tuh. Subhanallah. Jadi tidak akan ada istilah BBM. Apa BBM nih? BBM nih apa? Kemarin dibilang bosan,
Kemudian B-nya bosan, boring. Apa B-nya apa itu? M-nya adalah malas akhirnya. Hadirin rahimakumullah ya. Nah, lalu kemudian tapi di sini ada godaan. Di godaan hadirin rahimakumullah disebut hawa nafsu mardiyah. Maaf. Hawa nafsu hadirin rahimakumullah mulhimah. Hawa nafsu mulhimah ini adalah hawa nafsu keburukan daripada hewan-hewan ternak. Mulhimah di sini nih. Ingin makan puas. La ilaha, buang. Tidak ada ilah. Nafikan itu semuanya. Lempar illallah. Maka lempar sebelah kiri kita hadirin rahimakumullah 2 jari di bawah susu kiri kita. Ada latifah di sini. Latifatul qalbi. Itu yang disebut dengan hadirin rahimakumullah ini yang ini hantaman kita. Latifatul qalbi. Kenapa qalbu yang jadi sasaran? Sementara hadirin rahimakumullah ada sudur, di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada warid, maaf, di dalam qalbu ada fuad, di dalam fuad ada lub, di dalam lub ada warid, di dalam warid ada marid. Di sini nih hantam. Maka kemudian kita pun minta kepada Allah, ya Allah, hawa nafsuku itu bersihkan ya Allah, jadikan dia ikhlas ya Allah, jadikan dia siddiq ya Allah, jadikan dia tumaninah ya Allah. Apa itu tumaninah? Tenang, merasa diri tenang, merasakan adanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Illallah sini nih. La ilaha illallah. Hantamkan ke sini. Tapi hadirin rahimakumullah berat juga. Sebelah kiri ini juga penggodanya adalah ada hawa nafsu. Titik hawa nafsunya disebut hawa nafsu lawamah. Hawa nafsu hadirin rahimakumullah sifat membawa kekafiran, kemusyrikan, kefasikan, munafikan. Hantam dengan kalimat Allah, la ilaha illallah. Karena ada 2 titik lagi, 1 titik lagi di atas 2 jari di atas susu kiri. Ini ada titik hadirin rahimakumullah latifatus sirri di sini. Kalau hadirin rahimakumullah tadi latifatur ruh di sini kelewat. Kita pun berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kebaikan daripada Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Kalau latifatu hadirin rahimakumullah qalbu berdoa, ya Allah, berikan kepada aku kebaikan daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian hadirin rahimakumullah latifatus sirri di sini. Maka kita pun berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan daripada Nabi Musa kalamullah dan Nabi Khidir alaihissalam, juga nabi-nabi ulul azmi. Tapi di sini ada 2 hawa nafsu, yang satu hawa nafsu baik yaitu mutmainah tenang, dan yang kedua hawa nafsu yang jahat disebut hawa nafsu sabuiyah, hawa nafsu binatang buas. Maka dihantam di sini illallah. Maka insya Allah apabila zikir kita memahami